Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Utsmana radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Utsman, semoga Allah meridhoinya. Ini namanya athar ya. Jadi kalau ucapan sahabat tidak sampai ke Rasulullah atau ucapan sahabat ini disebut athar. Hammud dunya, menginginkan dunia, menginginkan urusan-urusan dunia sampai jadi sedih. Iku zulmatun, menjadi penggelap, kegelapan fi qalbi, di dalam hati. Wa hammul akhirati, dan menginginkan urusan akhirat sampai kita ini sedih. Nurun fi qalbi, itu akan menjadi cahaya di dalam hati. Ai al hazanu, maksudnya kesedihan. Fil umuril muta'alliqati bid dunya, dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia. Sara madluman, itu akan menjadi kegelapan fi qalbi, di dalam hati. Wal hazanu, dan sedih fil umuri, di dalam urusan-urusan al muta'alliqati, yang berkaitan bil akhirati, dengan akhirat. Sara, itu akan menjadi munawwiran, cahaya, lil qalbi, di dalam hati. Ucapan Sayyidina Utsman ini luar biasa nih ya. Ini secara ilmu psikologis ini sangat luar biasa. Hammud dunya zulmatun fi qalbi, kesedihan dunia, menyedihkan urusan dunia, ini akan menjadi gelapnya di dalam hati. Hammu itu bisa maknanya keinginan, juga bisa maknanya kesedihan. Maknanya hamu itu bisa keinginan, bisa kesedihan. Kenapa nih? Alasannya begini. Orang itu kalau punya keinginan, kemudian keinginannya tidak tercapai, tuh yang bikin orang sedih, ya enggak? Jadi semakin banyak keinginan, semakin tinggi keinginan, kemudian semakin susah tercapainya, terrealisasinya di dalam kehidupan, tuh yang sering bikin kita galau nih. Apalagi itu urusan dunia. Kita pengen begini, kita pengen punya ini, kita pengen bisa begitu, tuh yang bikin nih kita ini kalau tidak tercapai keinginan itu justru akan menjadi sedih. Makanya semakin banyak orang punya keinginan ya. Jadi sebetulnya asal mula penyebab kesedihan, penyebab orang di dunia ini galau itu apa? Karena punya keinginan yang tidak terpenuhi. Kita ini asal mulanya sedih apa? Kita punya keinginan, kemudian keinginannya tidak terwujud, tuh yang bikin kita sedih. Makanya biar kita ini dalam hidup ini nggak banyak sedih apa? Nggak usah banyak keinginan. Ya, ingin ya sesuatu yang wajar-wajar aja, sesuatu yang kira-kira bisa direalisasikan di dalam kehidupan. Kalau kita punya keinginan yang kayaknya sulit, tuh yang kadang kita ingin sedih nih. Makanya semakin orang banyak keinginan, tuh semakin orang rawan hidupnya galau nih. Semakin orang keinginannya semakin tinggi, keinginannya semakin aneh-aneh, semakin hidupnya makin gak nyaman. Nih makanya kalau kita ini sering bingungin ya, punya keinginan yang terlalu yang banyak di dunia ini justru akan bikin hati kita gelap. Kalau hati kita gelap apa? Hidup kita jadi gak nyaman, hidup kita jadi pokoknya galau lah gitu bahasa kerennya deh. Kemudian
nih wahamul akhirah. Sementara kalau kita ini prihatin dengan urusan akhirat nih, kita punya keinginan urusan akhirat nih. Contohnya nih, kita pengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Oh, namanya keinginan akhirat. Kita pengen nih meninggal membawa amal soleh yang banyak dan dosa-dosanya diampuni. Tuh, namanya keinginan akhirat. Kita pengen nanti di alam kubur kita aman dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Nah, kita doa supaya aman dari azab kubur. Tuh namanya keinginan akhirat. Kita pengen nanti di akhirat dibangkitkan, digolongkan termasuk di barisan orang-orang yang beriman. Kemudian di mahsyar kita pengen supaya tidak kepanasan. Nah, keinginan akhirat juga. Kita pengen nanti pas kitab buku catatan amal dibagi, kita pengen mendapatkannya dengan tangan kanan. Kita pengen nanti ketika kita dihisab, Allah hisab kita dengan mudah, hisaban yasira. Kalau hisabnya mudah itu dosanya udah nggak dianggap ya, dimaafkan oleh Allah. Kita pengen nanti kita bisa ketika meniti jembatan as-sirat bisa dalam keadaan selamat. Nah, kita juga pengen nih selamat dari api neraka, waqina azabannar. Kita pengen apalagi dimasukkan surganya Allah, bisa ketemu Rasulullah, bisa menatap wajahnya Allah. Itu namanya keinginan akhirat. Nah, kalau kita hidup ini punya keinginan akhirat, tuh yang bikin hati kita bercahaya. Jadi yang membuat hati kita ini bersinar, jadi hidupnya tenang, hidupnya nggak gampang galau ini kalau kita banyakin keinginan akhirat nih. Tapi sebaliknya, kalau kita ini kebanyakan keinginan dunia tuh hati kita menjadi galau. Makanya agama Islam ini kita ngajarin apa? Ya dunia ini carilah dunia, kebutuhan dunia, tapi jadikan dunia sebagai sarana akhirat. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Orang yang menjadikan dunia tujuan tuh pasti hidupnya menderita, pasti hidupnya itu penuh dengan kegalauan. Sementara orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan, insya Allah dunianya bahagia, akhiratnya juga bahagia. Makanya doa yang paling populer, yang paling banyak dibaca Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta dunianya baik ya, tapi minta juga akhirat. Akhiratnya dua, minta akhirat hasanah wa qina adzabannar, dan diselamatkan dari api neraka. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, penyebab orang susah hidup di dunia ini kalau punya keinginan tidak terpenuhi. Semakin banyak keinginan, semakin rawan kesusahan. Nah, semakin kita ini tinggi keinginan, semakin juga rawan untuk hidupnya susah. Dan keinginan dunia itu sifatnya seperti air laut ya. Jadi kalau kita udah mendapatkan ini, biasanya lama-lama bosan, ingin yang ini. Jadi nggak ada puasnya dunia ini. Nah, makanya caranya syukuri apa yang ada, nikmati apa yang ada. Nah, dunia ini kuncinya syukur aja. Nah, syukurin apa yang ada, nikmati apa yang ada, biar kita nggak gampang menderita. Nah, kemudian banyakin doa berkaitan dengan urusan akhirat, minta diberikan husnul khotimah, minta diselamatkan dari azab kubur, minta diberikan keselamatan di alam akhirat ya, minta dimasukkan surga, diamankan dari neraka. Insya Allah kalau kita nih pola hidup kita begitu, insya Allah kita diberikan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, kebanyakan orang kan enggak. Kebanyakan orang itu kan yang penting dunia.
Rabbana wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu Allah katakan, kebanyakan manusia, sebagian manusia itu apa? Mintanya, ya Allah berilah kami kehidupan dunia, tapi mereka nggak pernah meminta akhirat. Tuh yang bikin dunia menjadi sering kita nggak nyaman. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita semua digolongkan termasuk orang-orang yang selalu beriman kepada Allah dan dijadikan orang yang bahagia dunia akhirat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.